Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada keseimbangan kimia. Kali ini kita akan meneruskan yaitu hukum keseimbangan konsentrasi dan tekanan. Untuk reaksi keseimbangan yang mengandung spesi gas, konsentrasi dapat juga dinyatakan dalam tekanan parsial spesi gas tersebut. Contohnya adalah reaksi amonia. Gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen menjadi gas amonia, dan ini merupakan reaksi berkesetimbangan atau reaksi bolak-balik atau reaksi reversible. Hukum kesetimbangan reaksi ini dapat dinyatakan dalam bentuk konsentrasi maupun juga tekanan. Jika kita membentuk suatu hukum keseimbangan konsentrasi, maka konsepnya sama, yaitu produk dibagi dengan reaktan. Produknya adalah amonia dikuadratkan karena koefisiennya 2, gas dibagi dengan gas hidrogen, pangkat 3 dikalikan dengan gas nitrogen. Bagaimana dengan bentuk tekanan? Nah, bentuk tekanan tetap sama, tapi kita menggunakan tekanan parsial gasnya. Sehingga nilai Kp akan sama dengan tekanan parsial NH3 pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial nitrogen dikali dengan tekanan parsial hidrogen pangkat 3. Ini merupakan bentuk kesetimbangan tekanan. Bagaimana dengan hubungan antara Kp dan Kc? Kp adalah kesetimbangan tekanan dan Kc adalah kesetimbangan konsentrasi. Untuk reaksi amonia, N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas, maka nilai Kp-nya akan didapatkan dari tekanan parsial amonia pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial nitrogen dikalikan dengan tekanan parsial hidrogen pangkat 3. Hubungan Kc dan Kp dapat ditentukan dengan asumsi gas ideal, di mana nilai PV akan sama dengan nilai nRT, sehingga kalau kita mendapatkan untuk nilai tekanannya saja atau tekanan parsial gas ideal, maka didapatkan molnya gas tersebut dibagi dengan volumenya dikalikan dengan nilai RT. Tapi nilai RT-nya kan bisa kondisinya sama semua, berarti artinya bisa dicoret begini kan? Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Kp di sini yaitu NH3 kuadrat per N2 dikalikan H2 pangkat 3, yang ini merupakan nilai Kc dikalikan RT pangkat 2 dibagi RT dikalikan RT pangkat 3. Nah, ini kalau kita lihat jawabannya adalah RT pangkat min 2. Sehingga untuk nilai Kp dengan Kc hubungan untuk amonia yaitu Kp sama dengan Kc dikalikan RT pangkat min 2. Oke, sederhananya kalau kita punya reaksi A ditambah B menjadi C plus D yang semuanya gas, hubungan Kp dan Kc kita simbolkan dalam bentuk atau kita rumuskan dalam bentuk Kp sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta koefisien gas kanan dikurangi eh, koefisien gas kiri. Delta koefisien gas gitu aja. Nah, delta koefisien gas didapatkan dari koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Begitu ya. Oke, kita punya beberapa contoh soal. Di antara reaksi di bawah ini, manakah yang memiliki nilai Kp sama dengan nilai Kc? Kalau kita tadi punya Kp itu adalah Kc dikalikan RT pangkat delta koefisien gas agar nilai Kp sama dengan nilai Kc, otomatis ininya kan harus bernilai 1. Nah, kata kuncinya di situ ada pangkat. Berarti pangkat berapa yang dia nilainya bisa 1, yaitu pangkat 0.
Berarti kan deltanya harus nol. Artinya kalau deltanya nol, berarti antara kanan sama kiri koefisiennya harus sama. Jumlahnya harus sama. Jadi ya, ingat ya, yang dilihat hanya gasnya saja. Oke, yang A, kita lihat yang gasnya saja. Yang tidak gas, tidak usah dilihat. Berarti yang gasnya kan cuma O2 gas sama 2CO2 gas. Berarti kalau kita lihat deltanya, kanan kurangi kiri. Yang kanan kan satu, yang kiri dua. Berarti satu kurangi dua sama dengan min satu. Berarti nanti nilainya bukan KP sama dengan KC. Ya. Yang B, kita hanya lihat gasnya saja. Ini gas, ini gas. Deltanya adalah kanan kurangi kiri. Yang kanan 3, yang kiri 3, yaitu nol. Yang C, kita lihat saja yang gas. Nah, ini ya, yang di sebelah kiri tidak ada. Berarti deltanya adalah 3 dikurangi nol sama dengan 3. Berarti kalau kita kepingin mendapatkan nilai KP sama dengan KC, carilah deltanya yang nol. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, berikutnya yaitu contoh soal berikutnya. Sampel SO3 sulfur trioksida sebanyak 2 mol dimasukkan ke dalam reaktor kosong dan vakum. Kemudian dipanaskan hingga 600 Kelvin. Kesetimbangan berikut terjadi: 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Jika konversi reaksi tersebut hanya 80% dan tekanan total sistem adalah 3 atm, tentukan nilai Kp sistem reaksi tersebut. Ada istilah baru, yaitu konversi reaksi. Konversi reaksi ini biasanya kita simbolkan dengan lambda. Ya, konversi itu bisa disimbolkan dengan lambda. Rumusnya adalah R dibagi dengan M, yaitu reaksi dibagi dengan mula-mula. Karena biasanya kalau konversi reaksi itu selalu melibatkan mula-mula reaksi setimbang. Oke, kita tulis dulu reaksinya. 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah oksigen. Ada mula-mula reaksi setimbang. Kita tulis mula-mulanya SO3-nya sebanyak 2 mol. Oke. Diketahui ada konversi yaitu sebanyak 80%. Berarti R dibagi M itu sama dengan 80%, ini 0,8. Yang ditanya R. Kalau M-nya diketahui 2, di sini 0,8, maka nilai R adalah 0,8 dikalikan 2, yaitu 1,6. Berarti sini 1,6 mol. Gitu ya. Oke, ini kan nggak ada mula-mulanya. Nah, kita isi yang reaksi berikutnya. Kalau SO3 koefisiennya 2, 1,6, SO2 yang koefisiennya 2, ya juga 1,6. O2 karena koefisiennya 1, yaitu 0,8 mol. Dapat dari mana? Ya perbandingan. Ingat ya, perbandingan mol itu bisa didapatkan dari perbandingan koefisien. Yang di sebelah kiri dikurangi, yang di sebelah kanan ditambah. Dari 2 dikurangi 1,6, 0,4 mol. Yang ini turun 1,6 mol, ini 0,8 mol. Gitu ya. Berarti mol totalnya 0,4 ditambah 1,6 ditambah 0,8. Totalnya adalah 2,8 mol. Dan di sini juga diketahui tekanan totalnya adalah 3 atm.
Nah, berikutnya kita hitung tekanan parsialnya masing-masing. Tekanan parsialnya SO3 berarti molnya SO3 dibagi mol total 2,8 dikalikan dengan tekanan total 0,4 kalikan 3 dibagi 2,8. Jawabannya 0,429 atm. Bagaimana dengan tekanan parsialnya SO2? Molnya dia sendiri dulu ditulis 1,6 dibagi mol totalnya 2,8 dikali dengan tekanan totalnya yaitu 3 atm. Didapatkan di sini 1,714 atm. Kemudian di sini ada tekanan oksigen 0,8 dibagi 2,8 dikalikan 3 atm. 0,8 punyanya dia, 2,8 totalnya dikalikan dengan tekanan totalnya 3 atm. Didapatkan 0,857 atm. Sehingga kita tuliskan dulu rumusnya Kp, yaitu tekanan parsialnya SO2 pangkat 2 dikali tekanan parsialnya oksigen dibagi tekanan parsialnya SO3 pangkat 2. Sehingga di sini ada 1,714 pangkat 2, tekanan oksigennya 0,857 dibagi 0,429 pangkat 2. Sehingga didapatkan nilai Kp-nya 13,967. Gitu ya. Nah, coba sekarang kalian eh, diganti nilai konversinya. Kalau nilai konversinya dia menjadi 90%, kira-kira nilai Kp-nya berapa? Ya, Anda buat latihan di rumah. Jadi 90% untuk konversi reaksinya, jadi nilai Kp-nya berapa? Silakan dikerjakan. Oke, kita berikutnya adalah meramalkan arah reaksi. Untuk meramalkan arah reaksi, biasanya kita menggunakan bantuan QC. QC itu Q adalah quotient. Quotient konsentrasi merupakan besaran yang dapat digunakan untuk meramalkan reaksi. Quotient memiliki bentuk yang sama dengan hukum keseimbangan, tetapi menggunakan konsentrasi pada saat itu atau konsentrasi sesaat. Formulasinya QC atau quotient untuk konsentrasi sama ya dengan keseimbangan. Produk dibagi dengan reaktan. Konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, sehingga kita bisa membandingkan antara kuantiensi dan keseimbangan konsentrasi. Jika nilai Q-nya lebih kecil daripada keseimbangan, maka reaksi itu berlangsung ke kanan atau ke produk. Sedangkan kalau nilai Q-nya lebih besar daripada kesetimbangan, maka reaksinya berlangsung ke kiri atau dia ke reaktan. Jika nilai Q-nya itu sama dengan kesetimbangan, kontiennya nilainya sama dengan kesetimbangan, maka reaksi ada pada kesetimbangan. Jadi ini adalah ilustrasi bahwa kalau nilai Q-nya lebih besar daripada K, maka dia arah panahnya akan cenderung ke bawah, menuju ke kesetimbangan. Jadi garis ini adalah garis kesetimbangan yang warna merah ya. Sedangkan nilai Q-nya yang kurang daripada K, maka dia akan juga menuju ke kesetimbangan. Kurang-kurang kayak gitu. Oke, kita lihat langsung saja contoh soalnya. Perhatikan reaksi dan tetapan kesetimbangannya.
ada gas dinitrogen tetraoksida menjadi gas nitrogen dioksida, Kc-nya sekian. Ketika suatu campuran reaksi mengandung NO2 konsentrasinya sekian dan konsentrasi N2O4 sekian, tentukan nilai QC-nya dan arah mana reaksi berlangsung. Oke. QC-nya berarti konsentrasi NO2 kuadrat dibagi konsentrasi N2O4. Nah, berarti di sini dapatkan 0,0255 pangkat 2 dibagi konsentrasi 0,0331. Kita hitung didapatkan 0,0196 atau 1,96 dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, ini kan nilai QC-nya ya. Kamu bandingkan sama nilai KC-nya yang ini. Berarti lebih besar siapa? Lebih besar yang HA, QC-nya. Sehingga arahnya ke kiri atau ke reaktan. Gitu ya. Oke. Yang kedua, reaksi di atas memiliki nilai Kp 0,15 pada temperatur tertentu. Bila pada keadaan awal campuran NO2 dan N2O4 pada keadaan standar, tentukan ke arah reaksi berlangsung. Oke. Yang nomor dua, standar. Standar itu seperti kayak apa, STP. STP itu kan 0 derajat Celcius 1 atm. Kalau KP berarti kan hanya saja. Berarti tekanannya N2O4 1 atm, tekanannya NO2 juga 1 atm. Sehingga KP tengah NO2 kuadrat dibagi tekanan parsialnya N2O4. 1 kuadrat dibagi 1 sama dengan 1. Nah, ini kan QC-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan KC, lebih besar siapa? Iya, lebih besar QC-nya. Ya, sehingga tetap nilainya ini akan mengarah ke kiri, ke arah reaktan. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah prinsip kata liar. Bagaimana jika sistem yang telah mencapai keseimbangan mendapatkan gangguan? Dan kata liar menerangkan bagaimana sistem kimia meminimalisasi gangguan terhadap keseimbangan yang dikenal sebagai prinsip Le Chatelier. Bila suatu sistem kimia yang berada pada keseimbangan diganggu, maka sistem akan bergeser ke arah yang meminimalkan gangguan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan itu sebenarnya ada 4, tapi kita bisa kerucutkan menjadi 3. Konsentrasi, tekanan dan volume, dan juga temperatur. Nah, kalau Anda lihat ilustrasi ini, sebenarnya pada awalnya ini sudah setimbang antara nitrogen oksida dengan nitrogen dioksida. Ya, awalnya sudah setimbang. Tiba-tiba sistem ini diberi gangguan, yaitu NO2-nya ditambah, konsentrasinya ditambah. Ada penambahan konsentrasi nitrogen dioksida. Otomatis keseimbangannya terganggu. Sehingga keseimbangan terganggu ini harus segera ada aksinya. Sistem akan membentuk keseimbangan baru, di mana keseimbangan barunya dia menimbulkan adanya konsentrasi N2O4 yang semakin banyak. Jadi kalau sisi ini dibanyakin, maka dia akan bergeser ke arah lawannya. Kalau dia dihilangkan, dikurangi konsentrasinya, maka dia akan bergeser pada dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau
Disundul, maka dia akan nyundul lawannya. Kalau dianya dikurangi, maka konsentrasinya akan menuju ke dirinya sendiri. Ya, itu adalah konsentrasi. Ini juga menunjukkan adanya kesetimbangan pada proses Haber. Proses Haber-Bosch ini adalah sintesa amonia ya menggunakan prinsip gangguan konsentrasi untuk memaksimalkan produk amonia. Jadi kalau Anda lihat pada fase yang pertama ini, di mana dia sebenarnya sudah setimbang, tapi saya menginginkan produk amoniaknya harus bertambah. Bagaimana caranya saya harus bisa menambahkan produk amonia? Berarti saya harus menambahkan salah satu reaktannya. Kita coba reaktannya hidrogen. Kita coba pada waktu ini, pada waktu T1, gas hidrogennya ditambahkan. Nah, karena dasarnya gas hidrogen itu adalah reaktan, otomatis semakin lama makin habis. Berarti ketika ditambahkan, jerat, kemudian dia grafiknya akan semakin menurun. Tapi efeknya apa di bagian amonia? Dia akan menimbulkan kenaikan untuk konsentrasinya dari NH3. Jadi ketika ada gas hidrogen ditambahkan pada reaksi sebelumnya yang telah setimbang, maka penambahan ini akan menyebabkan gas hidrogen bereaksi kembali menghasilkan lebih banyak gas amonia. Oke, berikutnya adalah efek gangguan tekanan. Pada dasarnya, gangguan tekanan dan volume itu saling berkaitan. Ya, kalau tekanan dan volume itu erat kaitannya dengan koefisien. Oke, kalau kita tekanannya ditambah, maka volumenya otomatis berkurang. Kalau volumenya berkurang, otomatis bergeser ke koefisien yang kecil. Kalau tekanannya dikurangi, maka volumenya bertambah, maka mengarah ke koefisien yang besar. Jadi ya, ini patokannya. Ini patokannya. Jadi kalau dimampatkan, otomatis volumenya dimampatkan, otomatis tekanannya itu kan besar. Berarti mengarah ke koefisien yang lebih kecil. Kalau tekanannya di-expand, otomatis volumenya semakin besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Bagaimana dengan efek gangguan temperatur? Untuk mempelajari efek temperatur, maka harus diketahui termokimia dari reaksi karena memberikan gangguan temperatur berarti menambah atau mengurangi kalor reaksi. Pada intinya, ketika penambahan suhu, maka dia akan bergeser ke delta H negatif atau dia eksoterm. Oh sorry, kalau dia suhunya dinaikkan, maka delta H-nya akan menuju ke endoterm. Kalau suhunya dikurangi, maka delta H-nya akan menuju ke eksoterm. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal terakhir untuk eh, efek gangguan pada keseimbangan. Batu bara dapat digunakan untuk menghasilkan gas hidrogen melalui reaksi endotermik. Endotermik itu berarti nanti delta H-nya adalah positif. Artinya reaksi reaksi ini ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Ya, oke, bila campuran reaksi pada keseimbangan, ramalkan apakah setiap gangguan di bawah ini akan menghasilkan tambahan gas hidrogen, menurunkan konsentrasi gas hidrogen, atau tidak berpengaruh pada kuantitas dari gas hidrogen. Yang A, penambahan C pada campuran reaksi. C-nya di sini wujudnya solid. Ingat, keseimbangan itu hanya ya hanya ngefek pada konsentrasi yang gas atau dia aquos. Pada kondisi ini dia hanya gas saja. Sehingga kalau ada penambahan karbon pada campuran reaksi, maka keseimbangan itu tidak bergeser yang mengakibatkan H2-nya terbuang.
tetap. Oke, kemudian penambahan H2O campuran reaksi. Oke, ini konsentrasi ya. Kalau H2O-nya saya sundul, maka bagaimana dengan hidrogen? Hidrogen kan lawannya dari H2O. Berarti kan keseimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Betul. Hidrogennya akan naik. Bagaimana dengan menaikkan temperatur reaksi? Kalau temperaturnya dinaikkan, berarti kan mengarah ke delta H positif. Delta H positif itu ke kanan apa ke kiri? Yang ke kanan, betul. Kalau ke kanan, berarti otomatis gas hidrogennya dia naik. Kemudian yang D, memperbesar volume reaktor. Memperbesar volume reaktor. Oke, kalau volume diperbesar, maka mengarah ke koefisien yang besar. Berarti ke arah kanan apa kiri? Kita lihat, yang di kiri itu hanya satu, yang di kanan dua. Antara satu dan dua, lebih besar siapa? Dua kan? Dua itu posisinya kiri apa kanan? Kanan. Berarti dia akan bergeser ke arah kanan, berarti H2-nya akan naik. Menambah katalis. Apakah tadi ada faktor yang menyebabkan katalis? Tidak ada. Berarti tidak bergeser ya. Alias hidrogennya tetap. Yang F, menambah gas inert pada campuran reaksi. Gas inert pada campuran reaksi. Ingat, gas inert itu adalah gas yang ditambahkan tapi tidak bereaksi pada reaksi tersebut. Artinya, berarti kan nggak ngefek pada reaksi tersebut kan. Berarti ya sudah, berarti tidak akan menyebabkan pergeseran keseimbangan. Alias gas hidrogennya tetap. Gitu ya. Baik, itulah materi tentang kesetimbangan tekanan dan juga efek gangguan pada kesetimbangan. Tolong dipelajari. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau langsung saja menemui saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.